Kemana saja? Balik ke kamar. Aku tanya tadi kemana? Pulang. Mau ya, tolong enggak. Disinilah rumahmu. Oak? Bu, aku agak lelah. Kalau tidak ada urusan, aku mau istirahat di kamar. Tunggu dulu. Sekarang kamu sedang hamil, mungkin kamu lupa banyak hal. Tapi aku bersedia tanpa bosan. Mengulangi lagi untuk memberitahumu aturan rumahku. Yaitu aku berharap setiap hari. Ketika kamu mau keluar, kamu harus memberitahuku. Kamu pergi kemana? Ketemu siapa? Kapan pulang? Pulang makan atau tidak? Harus aku ketahui dengan jelas. Dan juga HP kamu. Harus selalu aktif 24 jam. Agar aku bisa menemukanmu. Karena sekarang di perutmu ada bayi keluarga Liu. Kalau ada sesuatu yang terjadi, setidaknya aku bisa menyelamatkanmu, kan? Peruzen. Aku berputar-putar di komplek tidak tahu berapa kali. Aku hampir mau lapor polisi, tahu tidak? Bu, maksud ibu tadi. Aku tidak punya kebebasan pribadi lagi? Setidaknya sampai kamu melahirkan. Harus sesuai aturanku. Baik, kalau begitu aku istirahat dulu. Pergilah, cepat mandi. Oh ayah, 20 menit lagi keluar minum sup. Kamu belum tidur kan? Aku sudah buat perjanjian. Lihat dulu. Perjanjian? Perjanjian apa? Ini meniru ibuku. Kamu harus berjanji padaku. Masalah anak ini tidak boleh bocor. Anakmu harus anakku Liu Huo. Kamu sudah memikirkan anak ini bukan anakmu. Bukan, aku tidak memikirkan anak ini. Yang aku pikirkan adalah, kenapa aku tidak bertemu denganmu sebelum siang Hui? Kenapa kita berdua yang cocok? Harus melewati banyak hal baru bisa bertemu. Aku cinta kamu, Yaya. Sekarang kita sudah menikah, aku sangat menghargai. Apapun tidak akan aku paksa, kecuali hal ini. Aku bisa tidak memikirkannya. Masalahmu dengan Siang Hui sebelumnya. Tapi apakah ibuku bisa tidak mempermasalahkannya? Yang penting, bagaimana jika Siang Hui mengetahuinya? Bisakah dia tidak mempermasalahkannya? Tapi aku benar-benar tidak ingin, karena hal-hal di masa lalu ini mempengaruhi masa depan kita. Jadi hari ini kamu harus memberiku jaminan. Jaminan bahwa masalah anak ini tidak akan bocor sama sekali. Anakmu adalah anakku, rahasia ini harus kamu jaga. Jaga seumur hidup. Aku sudah menandatanganinya. Aku jamin tidak akan ada yang curiga. Anak dalam perutku bukan anak Liu Huo. Terbang belasan jam, benar-benar melelahkan.
Suka? Di luar sebaik apapun, tidak sebaik di rumah. Benar kan? Menekala dan gengku. Aku pernah bilang sebelumnya, aku pasti akan menikahimu. Aku akan membuatmu dengan terang-terangan menjadi wanitaku. Sebenarnya, kamu tidak perlu memikirkan terlalu banyak. Aku sudah mengatur semuanya. Asalkan kamu dengan tenang menjadi istriku yang baik. Apakah kamu masih ada kekhawatiran? Apa maksudmu? Apakah kamu sama sekali tidak berniat untuk menikah denganku? Zhengwo, aku hanya merasa, apakah ini tidak terlalu mendadak? Tidak apa-apa. Aku memberimu waktu untuk mempertimbangkannya. Aku akan menunggumu. Sampai suatu hari kamu sudah mempertimbangkannya dengan jelas. Aku akan memasangkan cincin Keskivi Koyarimu. Yaya jalan-jalan ya. Bagus. Kakak Yaya, waktu berlalu begitu cepat, perutmu seperti balon yang ditiup. Tiba-tiba sudah besar. Inilah buah cinta, kan? Biar aku pegang, kamu pegang apa sih? Mana bisa sembarangan pegang? Aku yang pegang. Mana ada sembarangan pegang? Sayang, aku Tante Xingximu. Dia kayaknya bergerak deh. Iya, keren banget. Bos Lu. Ada apa? Ada. Kalau ada, ngomong dong. Kakak Yuki udah balik dari luar negeri, tahu nggak? Nggak tahu. Udah viral di internet. Apa? Tong Jianhuo, direktur perusahaan properti Jianhua, pertama kali umumkan pacarnya. Judulnya apa? Pasangan terbaik dalam karir dan cinta, nyonya kaya baru. Pokoknya ada aja kata-kata aneh. Ini ada hubungannya sama kita nggak? Ngapain lu cerita ini ke gue? Kakak Yuki bukan? Bukan apa? Istri gue sekarang mau Yaya. Dia mau melahirkan, gue sebentar lagi jadi ayah. Hyuki nggak ada hubungannya sama gue. Bos Liu, jangan ngomong gitu. Kakak Yuki juga pegang setengah saham perusahaan. Dia sering nelpon, nanya-nanya soal perusahaan. Lagi pula kalian berdua udah bareng bertahun-tahun. Perasaannya rumit banget. Dalam banget, nggak bisa putus begitu aja. Apaan dalam banget rumit banget? Lu kebanyakan baca novel cengeng ya? Gue bilang, masa lalu ya masa lalu. Sekeras apapun, serumit apapun, tetap masa lalu. Lisa, ngomong yang benar. Gue tahu lu kenal dia lama, hubungan kalian dekat. Sebagai bos, sebenarnya gue nggak masalah kalian tetap berteman baik. Jadi lu nggak perlu maksa nyatuin kita berdua. Tapi Bos Liu, Jangan panggil gue Bos Liu lagi. Di sini nggak ada orang lain, lu ngomong ya pasti ke gue.
Mau ngomong ke siapa lagi? Masih ada apa? Enggak. Ya udah kalau gitu. Bu, Xiaoqing, Bu, nggak bisa. Tante Xue, kenapa? Ada apa sih? Jangan nakut-nakutin gue. Lulu mau melahirkannya? Santai, gue nelpon sekarang. Gue nelpon Keke. Keskivi Koliou Hua. Tarik napas, tarik napas. Tarik napas dalam-dalam. Nih lihat tuh Liu Huo, di saat genting begini. HP-nya kok ditinggal di rumah. Yaya jangan menangis, jangan menangis. Aku akan telepon lagi, aku akan telepon lagi. Bernapas. Halo, halo, halo. Ini perumahan Century. Ya, ya, ya. Menantuku akan segera melahirkan, cepatlah. Kirim ambulans. Ja? Kalau begitu kita akan mengikuti apa yang kalian katakan tadi. Lakukan modifikasi berdasarkan ini. Bos Liu, Anda baru saja dinobatkan sebagai desainer baru terbaik tahun ini. Hal kecil seperti ini bagi Anda sama sekali bukan masalah. Ayo minum satu. Lihatlah gadis itu. Pasti baru putus cinta. Wanita seperti ini paling mudah didekati. Benar juga. Perslan. Bibi Shue. Ini rumah sakit, bagaimana? Sudah menemukan Huo Er belum? Bagaimana bisa tidak ada? Aku suruh kamu telepon Lisa. Tanyakan kemana dia pergi setelah pulang kerja. Tidak tahu? Aku sudah tanya, dia bilang tidak tahu. Bagaimana bisa tidak tahu? Istrinya sendiri akan melahirkan. Dan aku tanya kalian, kalian anak muda sekarang. HP sendiri tidak ada di badan, kalian tidak sadar? Kalian tidak merasa tidak nyaman? Kalian tidak akan menelepon untuk mencari kami? Mereka tidak tahu istrinya akan melahirkan? Oh ayah, kamu sudah telepon ke keluarga Moya belum? Belum, terlalu panik aku lupa, dasar bodoh. Tapi, kalau dipikir-pikir lagi, untung kamu belum telepon. Kalau kamu telepon, ibunya dan keluarganya akan datang. Lihat anaknya lahir, tapi ayahnya di mana? Apakah mereka akan menyalahkan kita lagi, benar kan? Tidak, tidak, tidak. Tidak telepon itu benar. Cantik, minum ayo ayo ayo. Minum. Ayo berselang. Ayo. Hebat minumnya, tuang lagi. Ayo satu lagi cantik. Ayo ayo ayo. Perslan. Ayo penuhi. Chuang Anger. Lu Hua. Kok bisa kamu? Kamu mau minum berapa banyak? Aku rasa aku mungkin benar-benar mabuk. Kalau tidak, bagaimana bisa aku melihatmu? Aku sangat merindukanmu, Liu Huo. Lepaskan aku masih ingin minum.
Keluarga Yaya ada? Ada. Bu, mau Yaya sudah melahirkan, ibu dan bayi sehat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ibu dan bayi sehat. Anak laki-laki, cucu laki-laki. Keturunan keluarga Liu bisa dilanjutkan. Masih ingin minum? Temani aku minum, ya? Ayo kita minum lagi sedikit. Dulu kamu selalu minum bersamaku sampai pagi. Kamu lupa. Liu Huo, ayo kita minum lagi, ya? Ayo kita minum lagi. Dulu kamu selalu temani aku sampai pagi. Liu Huo, aku ingin minum. Ayo kita minum lagi, ya? Aku masih ingin minum. Ayo kita minum. Liu Huo, akhirnya kamu datang juga. Aku tahu kamu masih mencintaiku, aku tahu kamu tidak bisa melupakanku. Sudah sekian lama. Aku ingin melupakanmu, tapi aku tidak bisa. Aku benar-benar tidak bisa. Liu Huo, aku mencintaimu. Liu Huo, jangan. Sudah sekian lama. Sekarang kita masing-masing punya kehidupan sendiri. Aku sebentar lagi jadi ayah. Kamu jalani hidupmu sendiri saja. Jangan cari aku lagi. Tong Zhenguo Melamarco. Benarkah? Selamat ya. Maksudmu? Aku harus setuju. Itu urusanmu. Tidak ada hubungannya denganku. Benar sekali, tidak ada hubungannya denganmu. Betul. Tong Jiangkuo bisa memberiku segalanya. Tapi aku masih hidup dalam kesedihan. Karena aku mencintaimu. Semua yang kulakukan adalah untukmu. Kamu bersama Tong Jiankuo juga untukku? Jika dulu aku menolaknya, kamu akan masuk penjara. Hidupmu akan hancur. Apa yang kamu bicarakan? Kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu benar-benar berpikir. Kamu memukul Tong Zhenguo. Kamu bisa begitu mudah lolos begitu saja. Kenapa dulu kamu tidak percaya padaku? Kalau kamu percaya padaku, semua ini tidak akan terjadi. Kamu membuatku tidak punya pilihan. Ini semua karena kamu. Kamu membuatku tidak punya jalan untuk mundur lagi. Kalau memang begini keadaannya, kenapa waktu itu kamu tidak memberitahuku? Aku beritahu kamu. Kalau ku beritahu, kamu pasti akan nekat melawan Tong Jiankuo. Kamu tidak bisa menang melawannya. Aku lebih memilih membuatmu berpikir. Aku ini wanita jahat. Daripada membiarkan mereka menghancurkanmu. Aku tidak bisa. Dasar apa kamu mengambil keputusan ini seenaknya? Karena aku mencintaimu. Karena aku mencintaimu lebih dari diriku sendiri. Kamu bilang, haruskah aku menikah dengan Tong Jiankuo? Hanya sekali ini, aku biarkan kamu yang memilih.
Lu Huo. Lu Huo, Lu Huo, Lu Huo. Apa aku salah? Apa dari awal aku sudah salah? Liu Huo, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku, boleh tidak? Jangan pergi, Liu Huo. Lu Huo. Lucu sekali. Kamu bilang ya? Dia masih kecil begini. Hidungnya begitu mancung. Persis seperti Liu Huo waktu kecil. King, kemarilah lihat. Ini mana mirip Huo Ge? Sama sekali tidak mirip. Kamu ngerti apa? Kamu pernah punya anak tidak? Kalau aku bilang mirip ya mirip. Kamu lihat lagi. Alisnya, matanya, hidungnya, deganya, dan kulitnya, mana yang tidak mirip? Jangan dihiraukan. Xiao King ini gila ya? Iya ya, Kon? Aku juga bilang begitu. Istri sudah melahirkan. Orangnya entah kemana. Tidak apa, sebentar Liu Huo datang. Aku pasti akan menghajarnya habis-habisan. Kamu jangan marah ya. King Er, cepat, kamu pulang. Ambil sup tonik yang sudah kusiapkan untuk Yaya selama 7 hari. Kamu panaskan dulu baru bawa ke sini. Yaya baru saja melahirkan. Dia harus minum sup yang sangat-sangat bergizi. Agar asinya lancar. Cepat pergi. Baik, cepat. Nenek datang, nenek datang. Nenek sangat menyayangimu, tahu tidak? Nenek paling sayang kamu. Anak baik. Hiu Chi. Aku ingin mendapatkan dirimu, wanita. Kenapa begitu sulit? Xiao Zhang, besok pagi datang ke sini. Ada yang mau kubicarakan. Kakwa. Kau akhirnya pulang. Kak Yaya melahirkan tadi malam. Apa katamu? Dia melahirkan tadi malam. HPMU juga tidak dibawa. Kami tidak bisa menghubungimu. Sepertinya Kak Yuki benar-benar tidak ada harapan. Hello. Xiaoqing. Apa?
Mauyaya sudah melahirkan. Orang yang paling kusayang. Menjadi ayah? Orang yang paling kusayang. Menjadi ayah? Kenapa? Kau ini, istri melahirkan, malah menghilang. Kemarin malam kau kemana? Biasanya kau sangat mencintai Mauyaya. Sampai mau mati, tapi di saat penting. Kau malah pergi kemana? Tahukah kau, saat wanita melahirkan adalah saat paling lemah dan tidak aman. Yang paling dibutuhkan adalah suami di sampingnya. Kau mengerti? Lagi. Terima kasih untuk sarapannya. Sudah, sekarang tidak usah bicara ini lagi. Cepat masuk, baik-baik menghibur. Eyo. Liu Huo, kemarin malam kau kemana? Ada klien, dia mabuk. Aku benar-benar tidak bisa pergi. HP-ku juga tidak kubawa, jadi tidak tahu. HP-ku baru saja kudapatkan dari rumah. Maaf, ini salahku. Aku tahu kau akan segera melahirkan beberapa hari ini. Harus lebih berhati-hati. Aku terlalu ceroboh. Tapi, kenapa tiba-tiba melahirkan? Melahirkan sakit tidak? Kali ini aku benar-benar di pihakmu. Barusan aku memarahinya habis-habisan di luar. Dengar ya, habis melahirkan jangan marah-marah. Tahu nggak? Cepat lihat anakmu yang lucu. Mirip banget sama kamu, lihat tuh matanya yang kecil. Berkelip-kelip terus, dan dia suka banget tersenyum, sangat menggemaskan. Lihat deh dia. Aku gendong sebentar, nggak apa-apa. Biar aku saja yang gendong. Bostong. Tadi malam lamaran pasti lancar ya, Nona Hi. Bagaimana kinerja perusahaan belakangan ini? Laporan penjualan dan keuangan sedang aku rapikan. Sebentar lagi aku bawa untukmu. Dan, segera atur pertemuan aku dengan Tuan An. Oke, aku paham. Bostong, kalau nggak ada urusan lain aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Gimana kabar Liu Huo belakangan ini? Perusahaan Huoqi. Ada masalah? Nggak enak bicara? Bostong, aku juga nggak terlalu tahu. Xiao Zhang. Kamu ingat baik-baik. Kamu adalah orangku. Mengerti? Pai Kerala. Kinerja perusahaan Huoqi dalam setengah tahun ini naik 3 kali lipat. Liu Huodai Wangkerai Media dinobatkan sebagai desainer baru tahun ini. Beneran enggak? Coba lihat di internet.
Xiao Zhang, begini saja. Kamu segera selidiki data klien baru perusahaan Huoyi dalam setengah tahun terakhir. Sampai jelas betul. Dan juga, hal ini hanya kamu dan aku yang tahu. Mengerti? Bu, sudah cukup. Jangan dipotong terus. Daging ini salah apa sama ibu? 说东可说东可说东可说 Kamu bilang, Suedong Na ini orang macam apa sih? Anak kita Yaya menikah dengannya. Dia pikir sudah nggak ada hubungan lagi dengan keluarga mau. Kenapa saat Yaya melahirkan, dia nggak langsung kasih tahu aku sebagai ibunya? Nggak ada masalah juga kan? Jujur saja, dia kan cuma mengurus cucu orang lain. Kalau menurut kamu begitu, aku malah untung, aku kasih tahu ya, dari awal. Aku nggak setuju Yaya nikah sama Liu Huo ini. Ini semua salahmu, mata duitan, maksa dia nikah sama dia. Sekarang tahu akibatnya kan? Ngerti nggak apa artinya nggak sepadan? Suedong Na ini, kapan dia pernah ngomong baik-baik sama aku? Ibu jangan marah, ibu ngapain marah-marah sih? Aku marah. Ibu taruh. Aku marah. Iya, kasih lihat foto bayi ke ibu. Ini nih, foto cucu ibu. Ini cucuku. Katawa, Senyum. Ya ampun. Cantik banget. Mirip Yaya. Ibu, matanya sampai ikut senyum lihatnya. Kalian berdua, jangan terus-terusan ngeliatin anak orang. Cepetan kasih ibu cucu. Ibu kok mulai lagi sih? ibu, aku temenin dia dulu ya. Nah gitu, setiap ngomongin cucu langsung kabur. Yaya kita memang hebat. Lihat. Tangan sama kakinya kecil banget. Iya, mau dikasih nama apa? Gimana menurutmu? Kalau aku kasih nama Liu Xiaohuo. Boleh aja, yang penting kamu suka. Bebas sih, aku cuma ngomong asal. Beneran dikasih nama Liu Xiaohuo? Nama harusnya ibunya yang kasih. Aduh kaget, kamu kok di sini? Aku cuma mau lihat-lihat. Kak, bukan maksudku, kamu datang sekarang. Bukannya bikin repot sendiri? Iya, aku memang bikin repot sendiri datang ke sini. Kak, kamu pulang dulu aja. Sekarang ketemu Huo nggak tepat. Nanti kalian berdua bertengkar lagi, ini kan rumah sakit. Ribut-ribut nggak baik. Kak, dengerin aku, pulang dulu aja. Hyuchi, kamu kesini ngapain? Mau bikin onar lagi? Aku jenguk teman. Teman-temanmu selain Liu Huo ya cuma mau Yaya. Kamu lihat siapa? Iya, aku datang untuk melihat mereka. Ada masalah? Nggak boleh? Orang lain boleh.
Hyuki itu loh. Dulu kamu pisah sama Liu Huo. Alasannya kamu sendiri yang tahu. Aku juga benar-benar buta. Dulu nggak bisa mengenal kamu. Sekarang aku baru tahu, ternyata demi uang kamu bisa melakukan apa aja. Sudah, sekarang nggak usah dibahas lagi. Karena kamu sudah. Sekarang hidupmu enak, kamu dapat orang kaya. Ya udah, jalani aja hidup nyamanmu. Kenapa kamu masih terus ganggu Liu Huo? Kebetulan ketemu kamu di sini hari ini, aku kasih tahu dengan serius. Jangan datang ke rumahku lagi. Kamu nggak pantas. Aku nggak pantas? Selama ini apa yang sudah aku lakukan untuk Liu Huo? Kamu tahu? Aku nggak mau tahu. Omongan manismu itu aku juga nggak mau dengar lagi. Beneran, dengerinnya bikin mual. Liu Huo, aku kasih waktu 3 hari. Jelasin kes kiri ko ibu. Kenapa aku bisa bersama Tong Jiankuo? Aku nggak mau terus dikira orang. Masih istirahat. Tadi aku udah tanya dokter. Katanya Yaya pemulihannya sangat bagus. Besok bisa pulang dari rumah sakit. Kenapa? Kenapa apanya? Aku kasih tahu. Tadi pas ke rumah sakit aku ketemu Hyuki. Aku kasih tahu, tebakanku benar. Dia Beijing de catching kamu. Dia pasti bakal cari cara buat ketemu kamu di sini. Tapi, kamu kan orang yang gampang kasihan. Kamu harus bisa bedain yang penting dan gak penting. Apa yang boleh dan gak boleh, kamu tahu nggak? Lagi pula sekarang kamu udah jadi ayah. Aku kasih tahu, apapun yang Hyuki lakukan. Kamu nggak boleh lembek. Kamu nggak boleh terus-terusan berhubungan sama dia. Soalnya kalau gitu, kalau Yaya tahu hubungan kalian gak jelas, dia bakal mikir apa? Mau dia sampai sakit pas masih nifas? Seumur hidup kamu bakal nyesel. Ngerti nggak?